Mungkin Askia boleh mulai. Oke. Halo, selamat malam Kak. Sebelumnya kenalin, aku Malam. Askia Rifa Arsyana dan temanku. Muhammad Arif Billah. Jadi Oke. kami dari program D3 Sistem Informasi kelas 4801. Di sini kami izin untuk mewawancarai Kakak untuk kebutuhan tugas akhir kami di mata kuliah User Experience. Mungkin segitu aja kali ya perkenalan dari kami. Selanjutnya mungkin boleh kakaknya yang perkenalan. Ganti. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Ebenezer Trigan dan domisili saya berada di Bandung. Mungkin dari saya itu aja untuk perkenalannya. Oke. Sebelumnya makasih ya Kak udah mau bersedia diwawancarai oleh kami. Mungkin selanjutnya langsung masuk ke sesi wawancaranya aja ya pertanyaannya. Ah, Oh, plat- Platform digital apa sih yang pernah Kakak ikutin dan boleh nggak diceritain pengalaman kakak dalam menggunakan platform tersebut? platformnya ini di konteksnya apa ya, platform digitalnya? Platform digital untuk pembelajaran, mungkin Oke, ruang nah, guru. oke, kalau di saya tuh, saya pernah memakai dua tuh, Ruang Guru dan juga Genius. Boleh diceritain nggak sih pengalaman kakak waktu ngegunain platform tersebut? Oke, baik. Jadi dulu pernah nyobain itu Ruang Guru karena pertama di ruang guru kan diadanya online tuh dan di mana aja jadi ada kemudahan dalam belajarnya gitu jadi nggak harus ke tempat les karena dulu waktu SMP rumahku jauh gitu dari tempat les jadi dengan efisiensinya waktu jadi eh, lebih baik milih ruang guru gitu kalau yang jenisnya waktu SMA itu karena di sekolah tuh udah di kerjasama sama les cuman aku ngerasa kurang jadi aku butuh lagi jenisnya gitu. Boleh dijelasin juga nggak alasan kakak milih platform tersebut? Oke, yang pertama kalau ruang guru tadi alasannya karena keterbatasan jarak. Jadi agak Hmm? les dekat tempatku dulu SMP itu lumayan jauh. Jadi kayak daripada capek-capek di jalan ataupun cuman buang-buang waktu di jalan, mending aku eh, ganti dengan pembelajaran online. Nah untuk yang Yunus tadi karena aku kadang ngerasa kurang cukup yang dari sekolah. Jadi kerjasama dari sekolah aku rasa kurang cukup. Jadi aku nambah lagi untuk pembelajaran digital ya. Oh, berarti karena jarak ya, Kak. Em, Kakak pernah nggak sih ngalamin kendala waktu ngegunain platform tersebut? Dan boleh nggak sih dijelasin apa yang paling sering terjadi dan gimana cara kakak ngatasinnya? Hmm, kalau yang paling sering terjadi itu kadang ada pernah aku nyoba waktu dulu waktu orang guru masih awal-awal itu kadang servernya lagi bermasalah, videonya kadang nggak bisa diakses, kadang tuh paket yang kita beli itu kadang nggak cocok sama yang kita eh, pilih kemarin gitu. Nah kalau di Genius sih pernah ikut live-nya dulu live pembelajaran, cuman kalau nggak salah pernah kejadian kena hack jadi dari platform live-nya itu ada orang yang live juga di situ jadi disusupi gitu. Nah, Wah, nah, oke Kak. Untuk kakak sendiri, metode pembelajaran kayak apa sih yang paling banget ngebantu kakak untuk memahami materi? yang pertama pasti video materinya. Selanjutnya itu Ya. kalau itu tes after kita nonton videonya. Jadi ada tesnya Oh, gitu kayak memahami apa yang kita udah pelajari jadi tesnya itu gitu. oh, jadi habis dikasih video itu terus dites ya biar lebih Ya, memahami. betul, Oke Kak, betul. makasih. Mungkin selanjutnya Oke. dilanjut oleh teman saya, Arif. Oke, Silakan Arif. mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan platform pembelajaran digital yang akan kami buat juga ya, Kak. Jadi, Oh ya. platform pembelajaran digitalnya itu namanya Edevista. Jadi, Edevista itu suatu platform pembelajaran digital yang memberikan akses mudah ke dalam pendidikan yang lebih fleksibel, interaktif, dan harganya juga terjangkau, Kak. Terus, jadi nanti usernya itu dapat meningkatkan keterampilan melalui materi-materi yang telah disediakan, video pembelajaran,
dan latihan latihan seperti kuis juga ada. Dan nantinya user itu akan mendapatkan sertifikasi gitu. Nah, mungkin selanjutnya langsung masuk ke pertanyaan aja ya Kak. Boleh. Jadi pertanyaannya itu yang pertama itu jika nanti diluncurkan platform pembelajaran digital seperti EduVista, kira-kira fitur apa aja sih Kak yang wajib ada? Dan fitur itu wajib ada itu apa sih namanya ya kayak mengapa fitur tersebut penting Ya, gitu? oke. Yang pertama mungkin modulnya ya kalau menurut saya karena apa artinya pelajaran kalau nggak ada modulnya. Nah, kedua Oke. itu eh tes after dari kita ngerjain modul. Jadi kayak kita ada validasi gitu kalau kita udah ngerti atau belum gitu dari tes yang kita lakuin. Selanjutnya itu mungkin profiling ya, mungkin nggak bisa sama teman belajar atau kayak misalnya kayak adu banyak-banyakan belajar gitu. Kalau pernah buka kayak eh, ruang guru itu dulu kemarin ada kayak dia bisa sama temennya adu banyak-banyakan skor belajar gitu. Kalau menurut saya itu Jadi tambahan sih. ada skor-skor gitu. Hmm, Mungkin skor itu dari kuis menarik itu sih. maksudnya Bang ya. Iya ya, jadi kayak aduh banyak-banyakan gitu. Jadi kayak ada leaderboardnya gitu. Jadi kayak memacu teman-teman untuk belajar gitu. Oke, oke Bang. Mungkin langsung lanjut ya Bang, pertanyaan selanjutnya ya. Jadi s- jika EduVista ini ingin menjadi suatu platform yang ideal, apa sih Bang yang harus EduVista lakuin gitu supaya platformnya itu menarik dan bermanfaat bagi pengguna gitu, bagi usernya. Kalau dari aku sendiri sih, mungkin biar agar menarik itu dari UI-nya ya. Jadi Oke. dibuat kayak simple atau enggak, kalau memang untuk pembelajarannya untuk yang levelnya itu di bawah SMA mungkin agak lebih ceria, tapi kalau dari situ mungkin lebih simple gitu. Nah kalau dari aku itu aja sih. UI-nya sih lebih ke arah ini, Berarti biar nggak lebih bosan. ya UI-nya ya Bang, berarti ya Bang. Apalagi kan kita orang Indo tuh banyak yang males untuk belajar lagi kan. Jadi bisa dengan adanya interaksi yang nyenengin gitu, jadi mungkin itu jadi semangat untuk belajar gitu. Oke, berarti permasalahannya rata-rata di UI ya Bang, memang. Oke. Selanjutnya, apa sih Bang saran untuk Edivista ini supaya dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran digital gitu untuk usernya? Kalau aku sih ngelihatnya yang belum ada di yang lain tuh waktu tesnya mungkin tes kayak ujiannya itu mungkin dibuat proctoring gitu. Jadi dia lebih Proctoring? maksudnya yang dia nggak bisa keluar dari tab lain gitu. Jadi kayak kalau dia kayak cheating gitu kalau ngerjain latihan soalnya mungkin itu bisa kena suspend atau apa gitu kayak ya kayak proctoring yang kita biasain dilakukan Oh di iya kampus iya. gitu. Jadi supaya usernya tuh Supaya lebih mengasah. jujur ya, Ya jujur benar. Karena kalian aku tuh belajar apa enggak biasaan. gitu, pakai apa enggak. Iya betul. Karena dulu gue sana aku ngetes ada yang bisa sebanyak tabnya bisa dibuka gitu-gitu. Iya, iya kebanyakan gitu ya. Bang. Oke, mungkin Kalau dari itu aku itu aja aja Bang sih. dari pertanyaannya. Oke. Mungkin sedikit info Bang sebelum ditutup. Jadi nanti kita bakal adain giveaway kecil-kecilan gitu untuk orang-orang yang diwawancara. Alhamdulillah. Jadi nanti jadi nanti kayak sistemnya itu bisa dari effort wawancaranya itu kayak jawabannya itu kayak masuk banget gak kayak bermanfaat banget untuk Edevista itu sendiri atau nanti kita diundi gitu. Jadi kita masih mikir-mikir Oke juga. oke deh. Iya. Iya, Oke. Oke, Oke. random. Sip. mungkin Oke. kita tutup ya Bang. Jadi Oke. eh, makasih banget Bang udah meluangkan waktunya dan Mhm. udah membagikan pengalamannya juga serta wawasan yang telah Abang berikan ini dalam wawancara kali ini. Jadi informasi yang Abang berikan itu sangat berharga gitu bagi penelitian kami. Mungkin itu aja ya Bang. Oke. Terima kasih banyak Bang. Makasih ya, Kak. Makasih. Izin nanti ya Bang nanti buat videonya bakal kita dokumentasin gitu buat Boleh diupload di boleh YouTube. boleh. Boleh aman. Bang, maaf juga Bang tadi Bang lama. Recordnya matiin dulu. Iya.